Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat dan masih tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita tetap berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Masukkan di salah satu doa kalian agar COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, sebelum masuk ke materi, tetap yang perlu kalian persiapkan buku paketnya, kemudian mandiri matematika kalian, posisi yang nyaman kalian dalam belajar atau mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian materi kita hari ini yaitu pemfaktoran aljabar. Sebelum masuk ke pemfaktoran aljabar, minggu sebelumnya kita kan udah masuk ke pengenalan aljabar nih, kemudian operasi hitung aljabar. Jadi di pemfaktoran aljabar ini berhubungan juga dengan variabel koefisien, kemudian berhubungan juga dengan suku, kemudian dengan penjumlahan atau pengurangan aljabar. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian mampu menyelesaikan bentuk pemfaktoran aljabar. Oke, masuk aja ke faktorisasi aljabar. Ialah mengubah penjumlahan aljabar menjadi perkalian faktor-faktornya. Ada yang pertama bentuk distributif. Iya, di sini ada dua ya. Ada pengurangan sama penjumlahan. Sebenarnya hampir sama, hanya beda tandanya aja. Nah, di sini yang AB tambah AC sama dengan A buka kurung B tambah C. Tadi faktorisasi itu kan mengubah penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Jadi di sini bentuk penjumlahan berubah jadi bentuk perkalian. Perkaliannya di mana? Ini yang kita menggunakan tanda kurung. Jadi A yang di depan itu mengalihkan ke dalam. Seperti itu. Oke, di mana A itu adalah faktor suku aljabar yang sama. Langsung aja masuk ke contoh. Ya, 15A kurang 9. Jadi awalnya kamu cari dulu faktor terbesar dari angka. Kemudian faktor terbesar dari variabel. Untuk faktor dari 15 dan 9. Faktor terbesar berarti sama aja kayak FPB ya. Faktor 15 dari 9. Iya, 3 ya. Kemudian untuk variabelnya ada di suku pertama di sini hanya A. Kemudian suku keduanya tidak memiliki variabel, jadi faktor untuk variabelnya tidak ada. Sekarang tinggal isinya. Untuk isinya tadi kan dari operasi penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Faktornya udah ada, berarti tinggal bentuk perkaliannya. Yang di dalam atau isi yang di dalam, kamu ambil suku yang pertama, 15A. Bagikan dengan faktornya. Dapat 5A. Kemudian untuk yang suku keduanya, 9 bagikan dengan faktornya. Dapat 3. Maka untuk perkaliannya atau isi yang di dalam kurungnya 5A kurang 3. Tanda kurang ini diperoleh dari bentuk soal atau bentuk awal. Jika angka yang di luar ini kamu kalikan ke dalam, maka akan kembali ke bentuk soal. Contoh yang kedua, 36M kuadrat tambah 14M. Tetap sama, tentukan faktornya dulu atau FPB-nya dari angka. Angkanya di sini 36 dan 14. Maka diperoleh untuk angkanya itu 2 ya. 36 dan 14. Kemudian tentukan faktor dari variabelnya M kuadrat dengan M. Untuk variabelnya gimana? Ambil pangkat terendah, tapi ingat hurufnya harus sama, kemudian ambil pangkat terendah. Antara M kuadrat sama M, ya, yang terendah hanya M. Berarti dapat dituliskan untuk faktornya 2M.
Kemudian untuk isinya gimana? Sama dengan yang contoh pertama. Jadi bagikan dulu 36M kuadrat dibagi dengan faktor 2M. Ingat, M kuadrat ini sama aja M kali M. Diperoleh 36 bagi 2 dapat 18. M kali M dibagi M, kamu bisa coret, dapat M. Kemudian untuk suku yang keduanya, 14M dibagikan dengan 2M juga sama faktornya. Dapat 7, M sama M habis, berarti hanya 7. Maka dapat dituliskan ya 18M tambah 7. Tanda penjumlahan berasal dari bentuk soal atau bentuk awal. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat dari buku Mandiri Matematika halaman 56. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu selisih kuadrat. Apa itu selisih kuadrat? Oke, langsung aja. Bentuk umumnya A kurang B dikuadratkan. Jadi sama aja di situ M kurang N kemudian M tambah N. Jadi di sini ada bentuk ini kemudian dikuadratkan. Bukan angka yang ini sama ya, tapi di sini M kurang N dengan M tambah N. Jadi di sini MN-nya sama angkanya, hanya membedakan tandanya. Oke. Langsung aja kita lihat contoh untuk lebih paham. 25Y kuadrat kurang 9. Maka untuk penyelesaiannya kamu tentukan dulu M sama N-nya, nilai M sama N. Jadi gimana cara menentukannya? Di situ kan ada angkanya 25 dan 9. Jadi 25 itu kira-kira angkanya atau bilangannya yang dikuadratkan hasilnya adalah 25. Sudah ada ya. Jadi kira-kira berapa angkanya yang menghasilkan 25 jika dikuadratkan. Ini udah ada ya. Kemudian angka yang berikutnya 9, sama juga. Kira-kira berapa angka atau bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya 9? Berapa? Iya, 3 ya. 3 kuadrat. Untuk variabelnya di sini kan Y kuadrat. Udah jelas kalau Y kuadrat itu berarti Y kali Y. Nah, untuk isinya maka bisa kamu tuliskan iya 5Y kurang 3, 5Y tambah 3. Yang dari mana ini Miss 5 sama 3-nya? Dari sini. Jadi di sini bisa kamu buat M-nya, sedangkan yang ini bisa kamu jadikan N-nya. Angkanya 5 kuadrat, jadi 5 dengan 5. Kemudian N-nya 3 kuadrat, itu 3 dengan 3. Y kuadratnya, Y kuadrat tadi kan dekat dengan 25 atau variabel dari 25. Jadi di sini 25 tadi kan 5 tuh, jadi 5Y dengan 5Y. Kemudian untuk operasi hitungnya tinggal kamu bedakan aja, yang satu tambah, yang satunya kurang. Selesai. Kalau terbalik, di sininya tambah dulu, baru sininya kurang, itu nggak masalah, sama saja. Oke, gampang kan? Langsung ke bentuk yang berikutnya, pemfaktoran kuadrat. Pemfaktoran kuadrat ini sebenarnya ada 2. Yang pertama, ya AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A sama dengan 1. Jadi di sini nilai A-nya 1. Untuk menentukannya, B atau bagian koefisien X itu di M tambah N. Sedangkan untuk yang C, M kali N. Jadi B sama C angkanya sama, cuman penyelesaiannya berbeda. Kalau B ditambah, kalau C untuk dikali. Ingat, A-nya harus 1. Oke. Untuk contoh, kalian bisa lihat dari buku Mandiri halaman 65 nomor 126 atau nomor 126.
Y kuadrat tambah 12Y tambah 20. Ingat A, B, C. Di sini A-nya udah kelihatan ya, sudah jelas A-nya 1. A. Kemudian B-nya. B tadi koefisien dari si X. B-nya di sini positif 12. Kemudian C. C-nya di sini konstanta. Berarti C positif 20. Mudah ya? A-nya 1. Oke. Bisa juga kalian tulis dalam penyelesaian ya. B sama dengan 12, C sama dengan 20 karena sama-sama positif. Positif tidak perlu dituliskan tanda. Ingat menentukannya B tadi di jumlah, C-nya dikali dengan angka yang sama. Oke. Kira-kira kalau misalnya seperti ini, berapa angkanya yang dijumlah hasilnya 12 dan dikali hasilnya 20? Iya, 2 tambah 10 dan 2 kali 10. Pas kan? Oke, udah dapat M sama N-nya, di sini bisa kamu tuliskan M dan N. Berarti ingat ya, M-nya 2, N-nya 10. Kalau terbalik Miss, N-nya 2, M-nya 10, tidak masalah. Oke, maka untuk penyelesaiannya gampang. Tinggal kamu buat kurungnya saja. Y-nya dari mana? Variabel Y kuadrat. Jadi Y dengan Y, kemudian ambil angka bagian pertama atau M. Tadi M-nya sini positif 2, makanya di sini positif 2. Kemudian N-nya positif 10. Tinggal kamu tuliskan di bagian kurung kedua, positif 10. Selesai. Mudah kan? Sekarang bentuk yang pemfaktoran kedua. AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana A-nya tidak sama dengan 1. Bagian pertama tadi A-nya 1, yang kedua A-nya tidak sama dengan 1. Nah, contoh kalian bisa lihat dari buku Mandiri halaman 65 nomor 143. Seperti apa soalnya? Oke, sebelum soalnya ini dulu ya. Hampir sama dengan yang bagian pertama. Untuk menentukan B, M tambah N. Bedanya di sini hanya C-nya. Kalau tadi kan langsung C. Sedangkan yang ini A sama C-nya kamu kalikan terlebih dahulu. Berarti AC. Menentukannya tetap sama M kali N. Contoh ya, 2M kuadrat kurang 5M kurang 12. Nah, di sini kelihatan kan? A-nya tidak sama dengan 1. Jadi di sini A-nya 2, B-nya negatif 5, C-nya minus 12. Kalikan dulu nih. Oke, kita lihat penyelesaiannya ya. Iya. B-nya negatif 5, A kali C, berarti 2 kali minus 12, sama dengan minus 24. B-nya udah ada, A kali C-nya udah ada, penyelesaiannya hampir sama, balik kemari. B tadi ditambah, A kali C, hasilnya dikali. Maka, iya, minus 8 tambah 3 dan minus 8 kali 3. Sama kan? Oke. Tinggal kamu buat kurungnya atau untuk penyelesaiannya bukan seperti yang nomor 1 ya, langsung kurung, enggak. Tulis dulu bentuk soalnya, kemudian isinya. Nah iya. Tadi di sini kan untuk penjumlahan yang hasilnya minus 5. Ini dia kan, kamu gantikan yang minus 5M menjadi minus 8M dari sini. Positif 3M dari sini. Gampang kan? Setelah kamu gantikan, baru kamu kelompokkan. Seperti apa pengelompokannya? Ya, seperti ini ya. Kelompok pertama 2 suku. Kelompok yang berikutnya. Nah, ini dia. Udah kamu kelompokkan, balik ke distributif atau bagian yang pertama. Distributifkan 2M kuadrat kurang 8M. Berapa faktornya? Faktor mulai dari angkanya 2 dengan 8. Iya, 2 ya. M kuadrat dengan M, berarti M. Untuk isinya, tadi untuk menentukan isi gimana?
Iya. Bagikan 2M kuadrat bagi 2M, dapat M. Minus 8M bagi 2M atau 8M bagi 2M, dapat 4. Untuk yang kurung kedua atau kelompok kedua sama juga, distributifkan. Maka diperoleh 2M, M kurang 4 tambah 3, baru buka kurung, M kurang 4 tutup kurung. Inilah hasil bentuk distributifnya. Setelah kamu peroleh bentuk distributif, ingat yang di dalam kurung hasilnya pasti sama. Kamu kelompokkan lagi. Gimana pengelompokannya? Yang di luar kurung dengan yang berada di luar kurung. Kemudian yang di dalam kurung karena dia sama, kamu cukup ambil satu aja, satu bagian. Maka diperoleh 2M tambah 3 untuk yang di luar, yang di dalam kurung M kurang 4. Kesimpulan kita hari ini yaitu faktorisasi aljabar, yaitu mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian. Yang pertama itu distributif. Ingat, kalau distributif faktorkan dulu angkanya, kemudian faktorkan variabelnya. Untuk menentukan variabel, lihat huruf yang sama, pangkat paling rendah. Kemudian untuk faktorisasi yang berikutnya selisih kuadrat. Untuk selisih kuadrat, kamu lihat dulu angka dari soal. Kemudian kamu harus tahu bilangan atau angka yang dikuadratkan. Kemudian ada bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana A sama dengan 1 dan yang A-nya tidak sama dengan 1. Langsung untuk memantapkan materi kalian, kita latihan dulu. Bisa kalian lihat di buku Mandiri Matematika halaman 63 nomor 106. Soal yang berikutnya masih sama dari Mandiri Matematika halaman 65 nomor 127 dan 139. Kemudian soal yang berikutnya halaman 69 nomor 15A. Semuanya dikerjakan di latihan, tulis soal beserta penyelesaiannya. Untuk minggu depan kalian bisa pelajari PLSP dan PTLSP dari buku paket matematika halaman 249. Jadi ini persiapan kalian ya. Ingat, kumpul tugas sesegera mungkin dan selalu protokol kesehatannya. Jaga kesehatan kalian ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.